Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Sekolah Sahabat Kita yang judul besarnya Penata Layanan Motivasi Hati. Di sini kita akan mempelajari bagaimana kita akan diajarkan sebagai umat-umat Tuhan yang hidup di akhir zaman ini. Kita diajarkan untuk menjadi berkat bagi setiap orang, untuk menjadi penata layan yang setia di akhir zaman ini, sehingga kehidupan kita, bagaimana kita dapat merubah karakter kita yang buruk, kita gantikan itu dengan karakter Kristus, sehingga pada saat orang lain melihat, mereka juga akan meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Bagaimana kita hidup, tidak hanya untuk mementingkan diri kita sendiri, tapi bagaimana kita hidup untuk orang lain, sehingga mereka juga dapat merasakan akan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah kita dapat bertanggung jawab dari setiap hal-hal yang kecil di dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan akan memberikan kita tanggung jawab yang besar. Biarlah kita melakukan itu dengan penuh kesetiaan. Oleh sebab itu pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Baiklah, kita boleh berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Pemirsa juga bisa mengambil Alkitabnya masing-masing, akan ada ayat-ayat yang akan kita bacakan bersama-sama. Kita akan masuk ke dalam judulnya Kehidupan Iman. Kita dapat baca dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 12. Apakah yang cerita ini nyatakan kepada kita tentang kenyataan iman Abraham? Kita bisa buka di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 12. Kejadian pasalnya yang ke-22. Kejadian 22 ayat 1 sampai 12 judulnya yaitu Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Tuhan mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya. Abraham lalu sahutnya, "Ya Tuhan," firman-Nya, "ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Tuhan kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku," bertanyalah ia, "di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Tuhan yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya." "Anakku," demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Tuhan kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Tuhan dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Jadi ini bagaimana iman Abraham diuji, dan disinilah bagaimana Abraham menang, bagaimana Abraham telah diuji kesetiaannya, dan dia didapati bahwa dia benar-benar mengasihi Tuhan di dalam kehidupannya.
kehidupan iman bukanlah peristiwa satu kali. Kita tidak hanya mengekspresikan iman dalam cara yang luar biasa satu kali, dan dengan demikian membuktikan bahwa kita sesungguhnya orang-orang Kristen yang loyal dan setia, hidup oleh kasih karunia dan dilindungi oleh darah Kristus. Ya, jadi Abraham telah melalui perjalanan yang begitu panjang bersama-sama dengan Tuhan. Ya, jadi imannya ini telah dilatih dari hari ke hari. Ya, sehingga pada saat Abraham ya diuji untuk mempersembahkan anaknya, Abraham pun menuruti. Oleh karena itu adalah perintah Tuhan yang memberikan dia kehidupan. Ya. Contohnya, dunia agama setelah ribuan tahun masih tetap tercengang dengan tindakan iman yang ditampilkan oleh Abraham dengan Ishak di Gunung Moria di dalam Kejadian 22. Namun tindakan iman ini bukanlah sesuatu yang Abraham sekedar sulap ketika dia membutuhkannya. Ya, kehidupan kesetiaannya dan penurutan sebelumnya adalah apa yang memampukan dia untuk melakukan apa yang dia telah lakukan. Seandainya dia sering tidak setia sebelum peristiwa ini, dia tidak akan pernah lulus ujian seperti yang dia lakukan. Juga tidak ada keraguan bahwa seorang dengan jenis iman seperti itu pasti juga menghidupkannya setelah peristiwa itu. Ya, jadi Abraham sudah melewati ya perjalanan iman sudah begitu banyak, ya, sehingga dia tetap setia. Ya, pada saat ujian iman yang begitu berat pun ya dia dapat lalui itu semua. Ya, jadi bagaimana dia sudah dilatih dari awalnya. Ya, inilah bagaimana perjalanan iman itu. Ya, inilah kita juga harus merasakan hal seperti ini. Ya, bagaimana kita mau dilatih dari hari ke hari untuk merubah karakter kita yang buruk, kita gantikan itu dengan karakter Kristus. Ya, walaupun dalam perubahan karakter ini sangat sulit. Ya, bagaimana kita akan ditempa dari hari ke hari. Ya, mungkin itu sangat menyakitkan untuk kita. Tapi bila mana kita mau untuk dilatih, untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan, bagaimana iman kita dilatih, ya kita pun akan seperti Abraham. Walaupun ujian itu sangat berat, tapi bagaimana kita akan melewati semuanya itu oleh karena kita serahkan itu kepada Tuhan. Ya, intinya adalah bahwa iman seorang penatalayan juga bukan tindakan satu kali. Ya, jadi untuk menjadi penatalayan bagi Tuhan, ya tindakan iman itu bukan hanya satu kali. Sering waktu entah itu akan bertumbuh semakin dalam dan semakin kuat, ya, atau dangkal dan lemah, bergantung pada bagaimana orang yang menyatakan iman itu menjalankannya. Ya, jadi kita untuk mendapatkan iman yang murni, ya, baik sebagaimana Ayub mengatakan akan keluar sebagai emas yang murni, yaitu harus ditempa dari hari ke hari. Ya, inilah sehingga akan membuat kita untuk menjadi orang yang kuat. Ya, inilah dengan pertolongan Tuhan. Ya, kalau kita mau, kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan, tentunya Tuhan akan membukakan jalan untuk kita. Kita juga bisa baca di dalam Ibrani 12 ayat 2. Apakah yang hal ini beritahukan kepada kita tentang sumber iman kita dan bagaimana untuk memiliki iman? Ya, Ibrani 12 ayat 2. Ya, kita sama-sama buka dalam Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Tuhan. Amin. Ya, jadi bagaimana kita ya harus menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Ya, bagaimana kita harus melewati itu semua. Yang melewati setiap tantangan rintangan. Ya, pada saat kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, pastinya Tuhan akan memberikan kita kesanggupan, kekuatan untuk melewati itu. Ya, mungkin kalau kita memikirkan kita sebagai manusia yang lemah, ya kita tidak sanggup untuk melakukan itu. Ya, sendirian. Tapi bagaimana Tuhan?
Ya mau supaya kita datang kepadanya, menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepadanya. Sehingga dia dapat menyanggupkan kita. Ya inilah bagaimana kita mau dilatih untuk menyerahkan ya pilihan-pilihan kita yang terkecil sekalipun kepada Tuhan. Ya sehingga kita dapat melewati itu semua sehingga kita pun tetap teguh sampai akhir nanti sebagaimana Abraham. Satu-satunya sumber kita sebagai penatalan yang setia adalah melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, ya, yang memimpin kita dalam iman dan yang mau iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Tuhan. Ya, kata membawa kepada kesempurnaan hanya digunakan dalam contoh di perjanjian baru ini dan bisa juga diterjemahkan sebagai penyempurna. Itu berarti bahwa Yesus berniat membawa iman kita kepada kedewasaan, ya, dan kesempurnaan. Ibrani 6 ayat 1 dan 2. Maka kehidupan iman adalah pengalaman yang dinamis, bertumbuh menjadi dewasa dan itu meningkat. Ya, jadi perjalanan iman itu hari sehari akan bertumbuh semakin dewasa sama seperti Abraham. Pada saat Abraham dipanggil untuk keluar dari negerinya, ya Abraham mengikuti itu. Ya, bagaimana Abraham mengikuti suara Tuhan, ya sehingga dia dilatih terus menerus sehingga imannya itu bertumbuh dewasa. Inilah bagaimana kita yang hidup di dunia ini, ya bagaimana Tuhan bila mana Tuhan sudah memanggil kita untuk pergi, ya untuk bekerja baginya, biarlah kita turuti itu. Ya biarlah kita tidak ada keraguan-raguan lagi. Ya sama sebagaimana Abraham. Ya biarlah kita turuti, kita melihat ya tuntunan daripada Tuhan. Ya sehingga Tuhan dapat menuntun Abraham sehingga dapat mempunyai iman yang begitu luar biasa. Dan Tuhan pun dapat menuntun kita. Tuhan yang sama akan menuntun kita. Untuk hari demi hari kita melewati itu semua dan kita akan melihat ya kuasa Tuhan begitu luar biasa. Ya di sini dikatakan dalam hal-hal apakah Anda dan saya telah melihat iman kita masing-masing bertumbuh dan menjadi dewasa dari waktu ke waktu atau mengalaminya. Inilah pertanyaan masing-masing pribadi kita. Ya, apakah kita sudah melewati suatu perjalanan, ya berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Apakah kita sudah merasakan akan pertumbuhan iman di dalam kehidupan kita? Ya biarlah kita serahkan ini kepada Tuhan. Ya kita tanyakan kepada Tuhan. Ya Tuhan, pakailah saya sesuai dengan kehendak-Mu. Ya karena Tuhan menjadikan dunia ini, Dia menciptakan Anda dan saya, tentunya ada rencana yang indah ya, yang Tuhan inginkan dari masing-masing kita. Biarlah kita tanyakan itu kepada Tuhan. Ya sehingga Tuhan akan membukakan jalan. Dia akan membukakan jawaban yang begitu luar biasa sehingga kita dapat melalui itu di dalam kehidupan kita. Inilah dikatakan dengan kehidupan iman. Ya biarlah kita mempunyai suatu pengalaman berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ya bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya sehingga pada saat kita yang menjadi saksinya, bagaimana kita menceritakan pengalaman kita kepada orang lain, yang mereka pun akan merasakan akan kasih Tuhan sehingga mereka juga dapat termotivasi ya untuk bekerja bagi Tuhan. Ya sehingga mereka pun dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Ya karena kita hidup di akhir zaman, ya di mana setan bekerja keras untuk menjatuhkan setiap umat manusia. Ya setan tidak senang melihat kita lebih dekat kepada Tuhan. Dia akan mencari jalan untuk menjatuhkan kita. Tapi kita harus yakin, kita harus percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, yang mempunyai kuasa di dunia ini untuk mengalahkan akan kejahatan. Ya biarlah kita boleh menyerahkan atau terus mengandalkan Tuhan. Ya kalau kita mengandalkan diri kita, maka kita akan lekas jatuh. Biarlah kita terus mengandalkan Tuhan yang adalah satu-satunya
penolong kita. Biarlah hari ini kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, sehingga kita boleh mendapatkan suatu pengalaman rohani di dalam kehidupan pribadi kita. Ya, kalau kita mengingat kembali perjalanan Yesus pada saat Yesus berada di dunia. Yesus mengalami beban yang begitu berat. Ya, bagaimana Yesus ditolak oleh para imam-imam yang sudah mempelajari firman Tuhan, yang sudah tahu firman Tuhan dari A sampai Z. Tapi mereka tetap tidak mau menerima Yesus. Mereka mengeraskan hati mereka. Inilah bagaimana kita yang hidup di akhir zaman, banyak tantangan yang akan kita hadapi. Tapi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kita sebagaimana Yesus. Yesus tetap melakukan pekerjaan. Dan Tuhan memberkati.